Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, jadi gue bikin video ini hari Ahad sore sebelum pertandingan antara Newcastle menghadapi Manchester United. Gue ingin membahas ada satu topik yang menurut gue menarik yang dikatakan oleh Erik ten Hag di konferensi pers. Kalau di manunited.com ini adalah konferensi pers tahap kedua, di mana ditanyakan tentang Wout Weghorst. Erik ten Hag di bagian pertama ini mengatakan kalau tim bermain lebih baik dengan adanya Wout Weghorst. Lalu ditanyakan apakah ada kemungkinan akan menjadi pemain permanen di Manchester United. Erik ten Hag mengatakan tentu saja saya pikir dia melakukan elemen-elemen sepak bola dengan sangat baik. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk kita di dalam pressing. Jadi dia ini merupakan pemimpin dari proses pressing. Dia memulai pressing dan dia sangat bagus juga ketika melakukan pressing di belakang ya. Dia juga mengambil posisi lainnya, dia menghubungkan permainan, dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga menciptakan beberapa pergerakan dan juga membuat pergerakan-pergerakan yang bagus. Dia juga bagus dalam set play. Dia memiliki kontribusi ke dalam performa tim dan ya terutama setelah Natal kita bermain 25 pertandingan dan kita hanya kalah 2 pertandingan. Jadi Anda bisa lihat dia selalu berada di pertandingan-pertandingan tersebut. Dia merupakan bagian dari kesuksesan tersebut. Dari Fabrizio Romano juga mengatakan kalau tentang potensi Wout Weghorst yang akan dipermanenkan oleh Manchester United, dikutip Erik ten Hag mengatakan tentu saja saya berpikir dia melakukan elemen sepak bola dengan sangat baik. Wout melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan kita. Diingatkan oleh Fabrizio Romano kalau peminjaman dari Burnley ini tidak termasuk opsi beli. Ini menarik karena banyak Sobat Football United juga yang memiliki komentar, memiliki pendapat tentang Wout Weghorst. Bagaimana menurut gua mengenai tanggapan dari Erik ten Hag? Wout Weghorst memang setelah didatangkan dari Burnley, tepatnya dari Besiktas ya kan, karena klub sebelumnya dia membela Besiktas dengan status pinjaman dari Burnley. Di Turki dia mencetak gol cukup baik ya, menjadi mesin gol dari tim yang bermarkas di Istanbul. Tapi setelah datang ke Old Trafford, ke Manchester, sampai dengan video ini gue buat ya sebelum pertandingan menghadapi Newcastle, dia belum mencetak gol di Liga. Dia sudah mencetak kalau tidak salah 2 gol di pertandingan Cup, di Europa League dan juga di Carabao kalau tidak salah. Artinya apa? Kontribusi sebagai seorang penyerang dalam hal ini adalah gol, dia masih sangat minim sekali. Namun gue juga sependapat dengan apa yang tadi yang dikatakan oleh Erik ten Hag kalau bagaimana permainan dari Wout Weghorst ini terutama tanpa bola ya, dia sangat luar biasa bagaimana pergerakan-pergerakannya ini sering menarik perhatian dari pemain belakang lawan sehingga menciptakan space atau ruangan untuk pemain lain untuk bisa memberikan kontribusi baik itu assist maupun juga gol untuk pemain lain ya. Dan tentu saja ini kan berakibat ya Manchester United bisa meraih poin demi poin. Bahkan tadi dikatakan oleh Erik ten Hag sekitar 25 pertandingan yang dilalui setelah Natal di mana ada Wout Weghorst di sana hanya kalah 2 kali. Sehingga kalau dilihat secara tim ya, secara keseluruhan, secara kolektif, peran dari masing-masing individu ini kan tentu saja penting dan peran dari Wout Weghorst dinilai oleh Erik ten Hag ini juga sangat penting. Nah, gua melihat juga Wout Weghorst kemarin ketika tim nasional Belanda hanya menang 3-0 menghadapi Gibraltar, di mana dia juga memiliki banyak kesempatan untuk menciptakan gol, tapi ternyata tidak bisa mencetak gol. Sebelum pertandingan tersebut, gua sebenarnya sangat optimis kalau melihat lawannya juga ya. Wout Weghorst bisa paling tidak menyumbangkan gol, tapi kenyataannya justru tidak ada gol yang diciptakan oleh Wout Weghorst. Memang dalam pertandingan tersebut tim nasional Belanda yang sekarang dilatih oleh Ronald Koeman ini tidak bermain baik secara keseluruhan. Tapi ya balik lagi ya. Nah, gue juga sempat melihat nih kenapa Wout Weghorst kok
nggak mencetak gol di pertandingan tersebut, walaupun dia juga punya beberapa peluang. Apakah memang ada masalah kepercayaan diri atau seperti apa, atau hanya tidak beruntung saja, atau memang ada sistem yang berbeda juga ini yang diterapkan oleh Ronald Koeman. Itu bisa saja terjadi. Namun demikian, balik lagi dengan apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag sampai dengan sejauh ini melihat Wout Weghorst kontribusinya sangat tinggi, bahkan dia bermain sangat baik ya dengan Manchester United. Pemain ini saat ini telah berusia 30 tahun dengan valuasi ada di 14 juta euro. Kontraknya sendiri dengan Burnley baru akan berakhir tahun 2025. Jadi ya, masih ada 2 tahun lagi. Wout Weghorst melihat Burnley saat ini klub induk ya, klub utama dari Wout Weghorst ini kan juga punya kesempatan untuk promosi, sehingga gua melihat bagi Wout Weghorst nampaknya musim depan peluangnya sangat besar nih akan tetap bermain di Liga Inggris, baik itu secara permanen mungkin dengan Manchester United ataupun juga dengan Burnley. Gua mencoba melihat ya apa sih sebenarnya kontribusi utama dari Wout Weghorst. Tentu saja kalau secara subjektif kita bisa melihat cara dia bermain ya kan, membuka ruangan dan lain-lain, walaupun juga ada komentar mengatakan ya dia seharusnya striker, dia seharusnya mencetak gol, itu tugas utamanya. Walaupun dari sisi assist ya dia juga cukup lebih baik lah daripada kontribusi golnya. Tapi kalau gua melihat ya dari WhoScore, bagaimana areals won, jadi kemenangan-kemenangan areal ataupun juga duel, sampai dengan sejauh ini Wout Weghorst ini cukup tinggi dibandingkan dengan pemain lain. Pemain paling tinggi Casemiro, lalu ada Diogo Dalot, lalu ada Victor Lindelof, ada Cristiano Ronaldo yang tentu saja sudah tidak ada lagi di Manchester United, lalu ada Wout Weghorst. Dan dia nih hanya memperkuat dari bulan Desember. Ternyata ini nih yang diandalkan oleh Erik ten Hag, selain pressing, juga kemampuan duel aerials daripada seorang Wout Weghorst. Manchester United butuh ini, gue pikir butuh. Di Liga Inggris ini liga yang sangat fisikal, sehingga Wout Weghorst ketika tampil sebagai ujung tombak maupun di drop sebagai posisi nomor 10 bisa memberikan kontribusi yang baik dari sisi ini. Kembali lagi soal kemungkinan permanen, gue melihat kemungkinan itu ada. Melihat lini depan Manchester United ya, ya bukan lini yang terkuat saat ini, terlalu mengandalkan Marcus Rashford untuk urusan mencetak gol. Tapi gue juga melihat Erik ten Hag untuk lini depannya sangat menginginkan ya semua pemain ini terlibat secara aktif dalam kegiatan pressing. Dan itu tadi digarisbawahi oleh Erik ten Hag untuk Wout Weghorst. Wout Weghorst ini sangat rajin melakukan pressing. Bahkan dia yang memulai karena dia adalah pemain yang paling depan. Jadi ketika tim lawan melakukan build up, Wout Weghorst inilah yang melakukan pressing dengan sangat aktif. Dan Erik ten Hag sangat puas dengan hal tersebut. Walaupun ya mencetak gol. Dan gue melihat kalau seandainya kan musim depan Manchester United melepas Anthony Martial, contohnya, lalu mendatangkan pemain depan yang lebih premium dengan tugas lebih untuk mencetak gol, gue tetap melihat Wout Weghorst punya peluang besar sih akan diperpanjang, paling tidak 1 musim maksimal 2 musim. Apakah dia harus selalu tampil harus selalu tampil, katakanlah demikian, bisa ya bisa tidak. Gue melihat juga bagaimana dressing room yang sangat positif dengan adanya Wout Weghorst. Lisandro Martinez di beberapa wawancaranya sering mengatakan para pemain ini sering melakukan, bahasanya tuh kayak guyonan ataupun juga lelucon dengan Wout Weghorst terkait dengan kejadiannya dengan Lionel Messi ya kan. Dan Wout Weghorst tidak sama sekali terasa terganggu dengan hal tersebut, bahkan mengambil dengan sangat ringan terhadap pemain Manchester United lainnya. Ini salah satu contoh menurut gue bahwa ya Wout Weghorst bisa berintegrasi, beradaptasi dengan sangat baik dengan skuad Manchester United di dressing room. Balik lagi, bagaimana kemampuan mencetak gol, nampaknya bukan ini nih yang diharapkan utamanya dari Erik ten Hag kepada Wout Weghorst. Sehingga ya, bisa saja dia tetap akan diperpanjang. Ketersediaannya dia juga merupakan sisi plus ya, bagaimana setelah dia didatangkan ini jumlah pertandingannya sangat tinggi,
berarti dia memiliki kesiapan fisik yang sangat baik ya. Dan ini merupakan hal yang sangat bagus sih, terutama untuk lini depan Manchester United, di mana kalau tidak ada Wout Weghorst, Manchester United hanya mengandalkan Anthony Martial, wah sudah berabe sih menurut gua, karena Anthony Martial ketersediaannya sangat-sangat minim, dan menurut gua faktor kesediaan sekali lagi ini merupakan faktor yang sangat besar, elemen yang sangat penting bagi tim Manchester United mengarungi kompetisi, utamanya kompetisi musim depan. Ada 4 ya kan kompetisi yang akan dilalui oleh Manchester United, sehingga kalau seandainya memang Erik ten Hag ingin memperpanjang Wout Weghorst, gua sih sepakat dengan Erik ten Hag. Mungkin 1 atau 2 musim ke depan dia akan mendapatkan perpanjangan tersebut. Itu perkiraan dan juga prediksi gue. Tapi gue ingin dengar bagaimana pendapat Sobat Football United mengenai tanggapan Erik ten Hag. Setuju tidak Wout Weghorst diperpanjang? Drop di kolom komen alasannya apa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.